ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Minal Ngaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita karunia-Nya berupa nikmat waktu dan kesempatan sore hari ini, ya, di mana sore hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita. Ikhwah, di kajian yang lalu kita telah bahas terkait dengan masalah cemburu, nasihat terkait dengan masalah kecemburuan, di mana pada dasarnya tidak mengapa seorang itu ada rasa cemburu, dan itu merupakan satu tabiat yang normal, ya, tabiat yang normal, sifat yang normal pada diri manusia, sama seperti sifat marah, ya. Sifat marah itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita harus menempatkan marah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, tidak sembarangan marah. Demikian juga terkait dengan masalah kecemburuan. Cemburu gak ada masalah. Bahkan cemburu itu bisa mendapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau diletakkan di tempat yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika cemburu itu diletakkan, dipergunakan untuk suatu hal yang tidak tepat, maka dia menjadi kecemburuan yang tercela. Oleh karena itu, ya, cemburu itu ada dua, ghiratu al-mamduh wa ghiratul madhmum, kecemburuan yang dipuji oleh Allah dan kecemburuan yang tercela. Jadi bagaimana cara kita mensikapi sifat cemburu yang memang sudah ada pada diri kita? Cemburu itu tidak harus dari istri ke yang lain, bisa suami cemburu dengan istrinya dan lain-lainnya. Tapi sore hari ini kita akan lanjut pada nasihatul Rabi'atu Asyaratah, ya, nasihat yang ke-14. Apa nasihat yang ke-14? As-sabru miftahul faraj. Kesabaran itu merupakan kunci dari solusi setiap masalah. Ketika kita dalam keadaan sempit, maka keluar dari kesempitan ini yaitu dengan cara sabar.
dalam semua masalah, ikhwah, kita harus memiliki sifat sabar. Tidak boleh juga tergesa-gesa, apapun itu namanya. Oleh karena itu, kita hidup di dunia, banyak cobaan dan musibah. Maka untuk menghadapi ini semua, kita butuh kesabaran. Ya, kita butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah itu akan memberi pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, yaitu dengan tanpa hitung-hitung, dengan pahala yang tanpa dihitung. Artinya la haddalah, yang tidak ada batasnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan pahala yang tanpa batas, ini berarti satu hal yang besar. Ya. Satu hal yang besar. Dan kalau kita lihat amalan-amalan yang memang banyak di sana memerlukan kesabaran, seperti puasa misalnya, ya. Ini juga seperti itu, ikhwah. Hanya saja ungkapan yang lain. Kalau ini Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Dalam hadis kudusi Allah mengatakan as-siyamu kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu punyaku, milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan memberinya pahala. Artinya ada kekhususan. Para ulama mengartikan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberinya pahala. Para ulama mengartikan bahwasanya pahala yang tanpa batas. Karena memang ketika kita melakukan ibadah puasa itu sangat banyak membutuhkan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar dengan tak pakai hitung-hitung, diberikan sebanyak-banyaknya. Syekh As-Sa'di dalam kitab Karimur Rahman, beliau mengatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas, yaitu amun fi jami' anwa'is sabr. Di sini sifatnya umum, di semua jenis kesabaran. Ya. Allah akan memberikan pahala dengan tanpa batas untuk semua jenis kesabaran. Beliau mengatakan as-sabru ala qadarillah al-mu'limah fala yaskhituh, yaitu sabar dia terhadap takdir Allah yang memang menurut kita nggak menyenangkan. Fala yaskhituh, jangan sampai dia jengkel atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ambil orang yang dia cintai misalnya. Allah ambil orang yang sangat dia sayangi, yang paling dekat dengan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari, yang paling dia butuhkan bantuannya. Siapa misalnya? Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya. Allah wafatkan suaminya. Ini butuh kesabaran, ikhwah. Seorang istri butuh sabar. Ya, gimana tidak harus sabar? Ini kalau tidak sabar, dia bisa stres. Dia bisa tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Berapa banyak kita lihat, ya, kita dengar ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala ambil kekasih hatinya, yang dia melihat orang yang dia sayangi ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian Allah wafatkan
Dia pun berkata-kata dalam hatinya, ya Allah, kenapa dia yang diambil? Bukankah dia beramal soleh? Bukan dia orang baik-baik? Orang sebelah, na'udzubillah, sholat tidak, semua keharaman yang Allah larang dia lakukan, tapi dia tak mati-mati. Udah sempat tabrakan pun gak mati juga. Demikian ikhwah, seolah kita itu tidak bisa terima dengan ketetapan Allah ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kita butuh sabar ikhwah. Kita harus tahu semua ketetapan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi sebuah kuburan yang di situ ada seorang wanita. Seorang wanita, dia berada di sisi kuburan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada si wanita ini? Ya amatillah, ittaqillah wasbiri. Wahai hamba Allah. Ya amatallah, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Karena beliau lihat wanita ini nangis-nangis di sisi kuburan tersebut. Lantas apa kata wanita ini tanpa melihat siapa yang bicara? Kata wanita ini, kamu gak merasakan apa yang aku rasakan. Ilaika anni, kata wanita ini, udah pergi aja. Pergilah Rasulullah. Ya. Kemudian datang seseorang yang menyampaikan kepada ibu itu, wanita tersebut, siapa sebenarnya lelaki yang menyampaikan tadi, yang berbicara tadi, bahwasanya dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar bahwasanya yang bicara tadi itu adalah Rasulullah, menyesal si wanita ini mengucapkan hal itu. Lantas dia pun buru-buru ya mengikuti Rasulullah SAW dan bertemu dengan beliau. Apa kata si wanita ini? Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu tadi Anda yang bicara. Apa kata Rasulullah SAW? Innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kita butuh kesabaran. Sabar itu di saat pertama sekali kita tertimpa musibah. Bukan setelah 3 bulan, bukan setelah sebulan. Alhamdulillah saya itu sabar, tertimpa musibah sudah 3 bulan yang lalu, sudah sebulan yang lalu. Bukan itu. Wajar kalau seorang itu sabar setelah berlalu musibahnya. Yang kita butuh sabar adalah di saat pertama sekali kita mendapatkan ketetapan Allah yang kita rasa tak mengenakkan. Demikian. Ya. Makanya ya, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Pertama, seorang harus sabar terhadap takdir-takdir Allah yang membuat kita sedih. Ya, fala yuskhituh. Jangan sampai dia jengkel. Ya, dia jengkel dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, menerima tulus takdir Allah ini, maka dia pun mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Namun barang siapa yang jengkel dengan ketetapan Allah, tak terima dengan ketetapan Allah ini, maka fa'alai sukht, maka dia akan mendapat kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi camkanlah ini. Kita hidup di dunia, pasti akan ada musibah. Pasti akan kita temui cobaan-cobaan. Kita menempuh jalur kehidupan, pasti ada onak dan duri. Tidak ada yang mulus, tidak ada. Tetap akan diuji. Dan ingat, setiap kita diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sedang diuji untuk kenaikan tingkat keimanan. Ketika kita berhasil menghadapi ujian tersebut, maka naiklah tingkat keimanan kita. Makanya semakin kuat keimanan seseorang, semakin dahsyat ujiannya. Bukankah Rasulullah SAW pernah berkata, Inna asyaddan nas al-bala al-anbiya. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyat manusia yang paling dahsyat mendapat ujian dan cobaan dari Allah, al-anbiya, yaitu para nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka.
Demikian. Oleh karena itu semakin hebat keimanan orang, semakin kokoh keimanan seorang, maka semakin dahsyat pula ujian yang diterimanya. Sesuai dengan kesolabah, ketangguhan iman orang tersebut. Demikian ikhwah. Jadi ya, kita hidup di dunia ini ketika menerima cobaan bukan berarti tidak ada apa-apanya, tetap ada apa-apanya dan hikmahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru ala ma'asi fala yartakibuha. Yang kedua, hendaklah dia sabar terhadap maksiat-maksiat. Fal yartakibuha, jangan sampai dia melakukan kemaksiatan tersebut. Demikian ikhwah. Ya, di hadapan kita ada kesempatan bagi kita untuk berbuat maksiat. Kesempatan peluang yang mungkin tidak datang kecuali hanya kali itu. Tapi masalahnya ini haram. Sabar nggak kita menahan diri? Walaupun itu peluang bagaikan dapat durian runtuh, rezeki nomplok, tapi masalahnya haram. Sabar apa tidak kita menghadapinya? Kita sebagai seorang anggota dewan, kita seorang yang menjabat satu kedudukan, kemudian ada orang yang memberikan kita riswah misalnya, atau uang misalnya, atau suapan, dana suapan. Dana tersebut menggiurkan nilainya, sementara kita juga butuh. Sabar apa tidak untuk tidak melakukannya? As-sabru 'alal ma'asi fala yartakibuh. Jangan sampai sabar terhadap kemaksiatan, jangan sampai dia melakukannya. Jangan sampai dia melaksanakan perbuatan kemaksiatan tersebut. Itu butuh kesabaran ikhwah, ya. Itu butuh kesabaran. Makanya kalau kita misalnya jadi seorang pejabat, di mana sekeliling kita itu mungkin banyak permainan-permainan yang tidak halal. Oke. Bertahan nggak Anda di situ dengan tidak mengikuti pengaruh kanan dan kiri? Tetap bertahan di atas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah Anda malah akan menjadi ikut seperti mereka, melenggang ikut sesuai dengan gendang yang mereka tabuhkan, mengikuti lagu dan alunan mereka, cara mereka bekerja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahan apa tidak? Itu butuh sabar ikhwatiddin. Ya. Uang di depan mata, kalau nggak kita ambil, ya, kalau nggak kita ambil berarti tidak dapat kesempatan. Ditambah lagi orang akan banyak mencela kita. Kenapa kamu nggak ambil? Itu ya sah-sah saja, ambil saja. Orang-orang dulu juga seperti itu. Kamu jangan sok suci, kamu jangan munafik. Banyak sumpah serapah cercaannya ditujukan kepada dia. Itulah cobaannya. Dilihatnya kawan-kawan seeselon dengan dia. Sama-sama eselon 2 misalnya, sudah punya ini dan itu, sudah punya rumah, kendaraan, Masya Allah, ya. Apa yang dia miliki sudah banyak, sementara Anda tak punya apa-apa, mengandalkan gaji yang murni misalnya. Sabar nggak Anda jangan sampai seperti itu. Yang menurut perhitungan di atas kertas nggak akan bisa dia seperti itu kalau nggak dia bermain curang dan bermain tidak halal. Anda sabar apa tidak? Karena orang-orang yang orang-orang yang lurus seperti ini itu butuh kesabaran, Ya, banyak sekali cobaan-cobaan. Cobaan-cobaan itu bukan cobaan-cobaan yang bukan cobaan yang berupa kelaparan, kekurangan ekonomi, enggak. Ini diberikan sejumlah uang. Terkadang bukan 1 juta, 2 juta, 1 M. Demikian. Hanya tanda tangan 1 jadi misalnya. Tapi dia tahu ini tanda tangan menjatuhkan dia, menjerumuskan dia dalam
perbuatan dosa. Sabar apa tidak dia? Demikian ikhwah. Ya. Jadi menahan diri untuk tidak bermaksiat itu butuh kesabaran. Menahan diri untuk tidak bermaksiat itu butuh kesabaran. Ikhwah, jangankan orang yang menahan diri untuk tidak bermaksiat butuh kesabaran. Sering juga orang yang bermaksiat pun sabar dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sudah maksiat sabar. Seperti orang mabuk tuh, Orang mabuk, habis mabuk pening kepalanya, muntah-muntah. Sabar dia, besok minum lagi. Kan sabar namanya. Ya. Orang main judi, sabar, sudah kalah, main lagi. Main lagi, kalah lagi, main lagi. Kan sabar namanya itu. Sabar di atas keburukan. Jadi sebenarnya orang yang melakukan kemaksiatan itu juga ada sabarnya juga, ya. Tapi sabar dalam kemaksiatan. Kalau mereka bisa sabar dalam kemaksiatan, kenapa kita nggak bisa sabar dalam kebaikan? Kenapa kita nggak bisa sabar jangan sampai kita melakukan kemaksiatan? Demikian ikhwah. Ya. Memang sebenarnya kita itu butuh kesabaran. Ya. Kita butuh kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah fala yuskhitu. Sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah yang mu'limah. Ya. Sabar terhadap takdir Allah yang mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang membuat hati, yang membuat hati mu'limah, yang kita rasa pedih. Kemudian as-sabru al ma'asi fala yartakibuh. Sabar menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan sehingga tidak melakukannya. Kemudian as-sabru, ini dia. As-sabru ala ta'atih fala as-sabru ala ta'atih hatta yu'addih. Sabar terhadap ketaatan, jangan sampai dia sehingga dia melakukannya. Demikian ikhwah. Jadi untuk menahan diri agar tidak maksiat itu butuh kesabaran. Kemudian melakukan kebaikan juga butuh kesabaran. Kita beri contoh. Apa ya contohnya? Nih, memelihara jenggot. Ini butuh kesabaran ikhwah. Sabar dari sindiran-sindiran orang yang gak paham. Butuh kesabaran ini, memelihara ini. Ya. Karena banyak juga orang-orang yang tak senang melihat itu jenggot dipanjangkan. Banyak yang tak senang. Padahal dagu-dagu kita, dagu-dagu kita, bukan di dagu dia. Tapi dia tak suka kalau jenggot itu kita pelihara. Kita pakai pakaian tidak isbal. Banyak yang gak senang. Ya. Sampai disematkan pada dia, yaitu kalau jenggot dan cingkrang berarti teroris. Ini kan butuh sabar kita. Ya. Ketika kita mendengar tuduhan seperti ini, akhirnya kita cukur jenggot kita, celana kita pun kita buat melebihi batas mata kaki. Berarti nggak sabar dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Seorang akhwat, dia keluar rumah pakai jilbab, itu kan butuh sabar. Ya, itu butuh kesabaran. Demikian ikhwah. Pertama karena dia berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang mungkin dia rasakan lebih panas dibandingkan yang lainnya. Apalagi yang pemula-pemula pakai pakaian syar'i, dia akan rasa panas. Tapi lama-kelamaan insya Allah terbiasa. Itu butuh kesabaran. Ya. Masih ingat lagi akhwat-akhwat kita ketika dia pakai jilbab yang besar, ya, dibilang ninja, kadang-kadang ninja sawit lah dibilang. Yang seperti ini Khofiddin, seorang akhwat jangan sampai dia menanggalkan jilbab yang syar'inya. Dia harus sabar untuk itu. Demikian. Seperti yang kita katakan tadi ikhwah, orang yang berbuat maksiat saja dia butuh sabar.
Dia sabar, apalagi kita. Itu para perempuan-perempuan yang memakai pakaian minim, ya, pakai celana jeans yang sempit, memakai celananya saja harus pakai plastik kresek itu supaya bisa masuk kakinya. Sabar dia, tarik. Memakai celana saja susah dia. Sabar luar biasa. Sementara akhwat kita pakai baju yang sudah lebar, dimasukkan kepala, masukkan tangan, lepas, sudah terpakai semua. Tanpa susah tarik. Ya. Demikian. Coba yang pakai baju sempit, tarik. Demikian ikhwatiddin. Tapi dia sabar, ya, sabar melakukannya. Untuk pakai celana saja dia butuh 15 menit misalnya. Untuk pakai baju dia butuh sekian menit misalnya. Tapi dia sabar melakukannya, ikhwah. Ya, sabar. Itu perempuan-perempuan yang berdandan menor pergi keluar rumahnya, diperhatikan oleh laki-laki, kan sabar dia, ikhwah. Pakai alas bedak dulu, pelan itu nggak bisa, nggak bisa, pelan. Sabar, pakai bedak, kemudian dikipas-kipas, sudah kering, pakai lapis 2, kipas lagi, sabar, masya Allah, ya, sabar. Demikian. Jadi dalam masalah ini, Khafiddin, orang-orang yang melanggar syariat juga butuh kesabaran. Mereka yang pakai rok mini, itu otomatis kan hampir seluruh kakinya terbuka. Sabar dia dengan angin yang mendera. Demikian ikhwah, dengan panas terik yang menderanya, sabar. Untuk orang-orang berbuat maksiat saja mereka sabar. Kenapa kita nggak sabar dengan berbuat baik? Biarlah apa kata orang, ya, apa kata orang biarkan saja. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini kita butuh kesabaran. Demikian juga ketika kita mengayuh bahtera rumah tangga, butuh kesabaran, butuh keuletan. Yang namanya bahtera, ketika dia sudah meluncur di lautan, pasti akan diterpa ombak. Dari ombak yang terkecil sampai ombak yang terbesar, dia akan oleng. Tapi apakah olengnya menyebabkan dia jadi karam, terbalik atau pecah? Itu tinggal bagaimana nakhodanya yang mengendalikan bahteranya. Harus sabar, ya. Harus sabar. Kalau tidak, tidak ada orang yang berani berlayar, melihat lautan yang begitu ganas. Gak ada yang berani. Demikian ikhwah, makanya butuh kesabaran. Rumah tangga yang kita bina itu butuh kesabaran. Seorang istri sangat butuh kesabaran menghadapi sang suami dengan berbagai macam tingkah pola sang suami. Harus sabar. Karena yang namanya suami punya karakter yang berbeda-beda. Suami si A misalnya, masya Allah orangnya romantis. Kalau panggil istrinya yang gitu, ya. Tapi mungkin ada satu kekurangannya, pelit luar biasa. Ada yang orangnya nggak pelit, royal dengan istrinya, dengan keluarganya, masya Allah, tapi nggak romantis. Misalnya nih, ya. Ya di sana sini tetap ada kekurangannya. Makanya harus banyak bersabar para istri itu menghadapi suaminya. Apalagi dia bawahan dan suami atasan. Demikian. Ada lagi suami itu main kasar, ikhwah. Ucapannya kasar, lisannya tajam. Kalau dia melihat kesalahan istri, seolah-olah istri itu kesalahannya 100 misalnya pada satu kesalahan. Tajam, bicara dia menyakitkan hati, maka istri harus sabar menghadapinya. Ada yang kasar ucapan, bahkan ada yang kasar perbuatan, main pukul, melakukan tindak aniaya. Maka dalam masalah ini ikhwah harus
disikapi dengan kesabaran. Ya, demikian. Seorang istri coba. Seorang istri dia menghadapi atasannya, yaitu suaminya, dengan berbagai macam kekurangannya. Suami juga begitu, berhadapan dengan istrinya dengan berbagai macam kekurangannya. Ya. Oleh karena itu yang sering kita katakan, dia harus banyak bersabar dengan kekurangan tersebut. Karena dia nggak akan dapatkan istri yang sempurna sebagaimana istri nggak akan mendapatkan suami yang sempurna. Di sana sini ada kekurangannya. Di kekurangannya itulah harus kita banyak bersabar dengan pasangan-pasangan kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu masih antara suami dan istri. Bagaimana kalau dia punya anak? Bagaimana kalau dia punya anak 2, anak 3, anak 4? Kita tahu anak-anak kadang-kadang 4 orang anak, 4 karakternya, 4 tingkahnya. Apalagi masih kecil-kecil. Allahu Akbar. Harus ngurusi anak, harus ngurusi suami, harus ngurusi rumah. Makanya ibu-ibu tuh kalau nggak sabar, Allahu Akbar, stres di rumah itu, stres. Kalau kita perhatikan kerjaan rumah saja sudah banyak kan, ya. Kerjaan rumah itu sudah banyak. Mencuci piring, mencuci baju, bersihkan rumah, masak, ya. Yang kalau laki-laki yang melakukannya itu nggak selesai-selesai. Tapi bagi seorang ibu ikhwah, dia mampu melakukan itu semua, mampu. Allahu Akbar. Itu luar biasanya seorang wanita, mampu dia lakukan itu semua. Makanya saya heran kalau ada ibu-ibu yang bisa bertandang ke rumah orang lain, ngobrol sekian jam, rumpi, seolah-olah urusan rumahnya sudah selesai, tuntas. Itulah pentingnya yang namanya sabar. Taib. Fama u'tiya ibnu Adam sijiyatan minas sajaya atammu wala akmalu minas sabr. Anak Adam tidak diberikan sifat yang paling sempurna melebihi sifat sabar. Tidak ada sifat yang sempurna selain sabar. Ini merupakan dasar dari sifat-sifat baik yang lainnya. Wa alaika wamuddin kulluh. Dan di atas itulah pilar-pilar agama dibangun. Di atas sabar ini. Ya. Coba perhatikan. Syahadat. Rukun iman, rukun Islam, syahadat. Ini perlu kesabaran mempertahankan ini. Sholat butuh kesabaran ikhwah. Ya, butuh kesabaran kita itu sholat sampai 5 waktu. Ada lagi yang bacaan yang panjang, apalagi kalau ikuti imam. Ya, kita butuh sabar. Kalau nggak sabar, maka kita sholatnya ala kadarnya saja. Yang penting sah. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Yang penting sah, nggak sabar. Ya. Padahal kita mengatakan kita sedang bermunajat, berbicara dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya orang kalau dia bermunajat, berbicara dengan yang dia cintai, dia akan betah berlama-lama. Tapi kita enggak. Begitu kita Allahu Akbar, berusaha dengan secepat mungkin supaya selesai sholatnya. Berarti kita enggak betah, dan berarti kita kurang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, butuh sabar ikhwah. Ya, untuk menjadikan sholat itu sebagai ketenangan jiwa kita, betah dalam sholat itu butuh kesabaran menitinya. Para ulama kita yang mengatakan 40 tahun mereka ya melatih dirinya agar sholat itu menjadi kebutuhan dan menjadi ketenangan bagi hatinya. Insyaallah ya. Oleh karena itu ikhwah, kesabaran merupakan pilar dari agama, ya semuanya, sholat, zakat, demikian juga apalagi puasa, Allahu Akbar, puasa lagi, haji, masya Allah, ya haji bukan hanya masalah ibadah ucapan, tapi haji juga ibadah fisik. Itu kalau tidak sabar, nggak bisa, nggak mau orang pergi, ya. Ente mau mengharapkan apa?
Mengharapkan apa? Tanggal 9 pergi ke Arafah, kemudian di Arafah wukuf, malamnya pergi ke Mina, malam pergi ke Muzdalifah, bermalam di sana. Setelah subuh mau menjelang matahari terbit, kemudian pergi ke Mina, kemudian melontar, pergi ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, balik lagi ke Mina. Allahu Akbar. Itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar ditinggalkan orang itu, ikhwatiddin. Ya. Itu butuh kesabaran. Sami'tu Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yaqul fi qauli ta'ala, aku pernah mendengar syekhku, guruku Syekh Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu al-amlu soleh minal iman, amalan soleh itu termasuk iman. Karena kan Allah mengatakan illal ladzina amanu wal 'asri, demi masa, sesungguhnya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada di atas kerugian, di dalam kerugian. Di situ ada berapa? Dua penegas. Inna, sesungguhnya manusia. Inna al insan, al di sini semua manusia. Sesungguhnya semua manusia. Ini alif lam istighraq. Ya. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Tapi alhamdulillah, segala pujian untuk Allah. Inna, sungguhnya al-insan, seluruh manusia, la fi khusrin, pasti berada di dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh ini kan muncul dari keimanan. Itu dia ikhwatiddin. Amal soleh itu dari keimanan. Kalau nggak iman, nggak akan muncul yang namanya amal soleh. Karena pada dasarnya masdarnya itu dari hati. Iman tadi itu baru akan muncul yang namanya tindakan jawarih, amal soleh. Tindakan badan, amal soleh tadi itu. Demikian ikhwah. Makanya para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, yang dikatakan iman itu al yaqinu bil janan, bil qalb, yaitu keyakinan dalam hati, wal qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bi arkan, dan perbuatan dengan anggota badan. Makanya amalan soleh itu termasuk keimanan, ya. Amalan soleh termasuk keimanan. Kalau dia nggak beriman, nggak akan mungkin dia bisa beramal soleh. Walakinnallaha afradahu li ahammiyatihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan secara khusus karena pentingnya amalan soleh. Ya. Jadi seorang yang beriman nggak bisa hanya sekedar iman tanpa beramal soleh. Beriman dengan Allah, ya. Beriman dengan malaikat, ya. Beriman dengan para rasul, ya. Beriman dengan kitab, ya. Tapi nggak sholat, ya nggak, ya percuma, ikhwah. Karena beriman itu sebagai refleksi dari keimanan akan muncul amalan soleh. Makanya Allah menyebutkan secara khusus illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, sebagai realisasi daripada keimanan tadi. Wa tawasi bil haq minal amal soleh, saling menasihati pada kebenaran termasuk amalan soleh. Ya, perhatikan, Allah menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Pertama, iman, amal soleh, nasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Baik. Beriman dan beramal soleh. Amal soleh termasuk keimanan. Ya. Kita lihat yang ketiga, yaitu saling menasihati dalam kebenaran.
Saling menasihati dalam kesabaran. Bukankah ini juga termasuk amalan soleh? Amalan soleh, ikhwah. Ya, jelas amalan soleh. Ketika kita mengajarkan, memberi nasihat kepada teman kita yang dia keliru, itu amalan soleh. Ya, dakwah, mengajak orang ke jalan Allah, itu amalan soleh. Kemudian, walakin Allah afradahu li ahammiyatihi. Ya, dari seluruh amalan soleh, ya, Allah menyebutkan saling menasihati dalam kebenaran secara khusus, menunjukkan pentingnya ini. Sangat pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian watawasi bis sabr minal haq. Selanjutnya, menasihati dalam kesabaran ini kan juga termasuk kebenaran. Ya. Di antara kita saling menasihati, isi contoh daripada menasihati dalam kebenaran yaitu menasihati dalam kesabaran. Seperti misalnya kita melihat seorang sedang tertimpa musibah, kita datang kepada dia, akhi, bersabarlah, ya, karena ya musibah insya Allah ada hikmahnya. Kita itu sekarang, ya, sedang menyuruh dia agar bersabar. Perbuatan kita ini juga termasuk menasihati dia dalam kebenaran, karena sabar itu termasuk salah satu daripada sebuah kebenaran. Namun walakinallah afradahu li ahammiyati. Namun Allah sebutkan kesabaran, saling menasihati dalam kesabaran di antara semua saling menasihati dalam kebenaran, disebutkan saling menasihati dalam kesabaran secara khusus, menunjukkan pentingnya. Demikian ikhwatiddin. Saya ulangi, beriman, kemudian beramal soleh. Padahal refleksi daripada keimanan banyak hal-hal yang lain, tapi Allah sebutkan salah satu refleksi daripada aplikasi daripada iman yaitu beramal soleh. Kemudian watawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Di antara amalan-amalan soleh yaitu menasihati dalam kebenaran. Tapi Allah menyebutkan satu di antara sekian banyak amalan soleh yaitu menasihati dalam kebenaran. Kenapa? Karena pentingnya nasihati dalam saling menasihati dalam kebenaran dibandingkan amalan soleh yang lainnya. Saling menasihati dalam kebenaran itu kan banyak, ikhwatiddin. Ya, mengajak mereka sholat, menasihati jangan tinggalkan sholat, menasihati agar mereka berbakti kepada orang tua, menasihati agar jangan berjudi, menasihati agar jangan berzina, menasihati agar melaksanakan amanah. Ini kan semua menasihati dalam kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara sekian banyak menasihati kebenaran dalam kebenaran, yaitu sabar. Menunjukkan betapa pentingnya saling menasihati dalam kesabaran dibandingkan menasihati dalam kebenaran yang lainnya. Demikian. Fadalla dzalika ala annal malaka al-amr fis sabr. Ini menunjukkan bahwasanya puncak dari semua urusan itu harus dilakukan dengan kesabaran. Faman la sabra indah la yu'minul iman haq. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, berarti dia tidak beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wala ya'malus shalihat, dan dia tidak akan beramal soleh. Wala yad'u ila Allah ta'ala, dan dia tidak akan bisa mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ikhwah, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, itu butuh kesabaran, ikhwah. Keimanan kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita lantas tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, mereka enggak dicoba. Apakah kalian kira
kalian mengatakan beriman kepada Allah lantas kalian nggak dicoba? Allah katakan dicoba, akan dicoba. Dan menghadapi percobaan ini, cobaan-cobaan ini membutuhkan kesabaran. Itu dia. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyerang, mereka tidak menyiksa, mereka tidak mengintimidasi kaum muslimin kecuali dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi ikhwah, menyatakan iman kepada Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kemudian ikhwah, ya, beramal soleh butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar nggak akan beramal soleh. Ngapain saya beramal soleh katanya. Demikian. Dia bersedekah apa katanya? Mana untuk apa saya bersedekah? Enak sekali orang yang saya kasih sedekah. Saya yang bekerja, dia yang dapat hasilnya. Butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Orang yang tak sabar nggak akan beramal soleh. Demikian juga wala yad'u ilallahi ta'ala, dan dia tidak akan berdakwah ke jalan Allah. Ya, tidak akan berdakwah ke jalan Allah. Orang yang berdakwah di jalan Allah, yang mengajak orang ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik. Ini hikmah dengan mau'izah hasanah butuh kesabaran. Kalau enggak emosi aja kita bawaannya. Ya, bawaannya mau kita gebukin aja kalau kita sanggup. Tapi ternyata enggak begitu. Butuh sabar. Ya, ibaratnya seperti dokter yang sedang menangani pasiennya, kan sabar. Sakit apa bu? Sakit ini, kan lembut begitu. Oh iya, ini obatnya bu ya, makan sekian dosisnya, satu hari sekian kali makannya, jangan ibu makan ini, makan ini. Ya, kan sabar. Datang seminggu kemudian datang lagi, ternyata semakin parah. Setelah semakin parah, ibu ada nggak makan pantangan? Ada dokter. Itulah kan ibu, dan kali jangan ya bu ya. Begitu, sabar ikhwah ya. Jadi mengajak orang untuk menjadi sehat itu juga sabar. Apalagi kita mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu butuh sabar ikhwah. Orang yang nggak punya sabar nggak akan bisa berhikmah. Orang yang nggak punya kesabaran tidak akan bisa mengajak orang lain dengan cara hikmah, takkan mungkin bisa. Bawaannya akan kasar, bawaannya akan emosi. Apalagi mau'izah hasanah, dengan peringatan-peringatan yang baik. Maka intinya orang yang tidak sabar nggak akan bisa mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu ya, beriman, beramal soleh ikhwah ini mencakup semua jenis kebaikan yang zahir dan yang batin. Baik dia berkaitan dengan hak Allah maupun dia berkaitan dengan hak manusia, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Hak manusia misalnya, kita berhutang. Kemudian kita cicil hutangnya. Menyicil hutang itu butuh sabar ikhwah. Kalau enggak, bawaannya kita enggak mau membayar. Butuh sabar. Kita hilangkan semua bisikan-bisikan yang menyuruh kita jangan nggak usah membayar hutang. Itu butuh kesabaran ikhwah. Makanya di sini kita lihat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua hal ini ikhwah, yaitu seorang manusia dengan dua hal ini bisa menyempurnakan dirinya. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini dua perkara di mana seorang insan bisa yukmilul ghairahu, yang bisa dia bisa menyempurnakan orang lain. Sempurna dirinya dengan aman wa amilus shalihat, dan dia bisa menyempurnakan orang lain dengan cara watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau dia laksanakan empat-empatnya ini, maka terlepaslah dia dari kerugian.
Makanya seorang yang beriman dan beramal soleh saja, titik, tak peduli dengan yang lain, tidak pernah menasihati orang dalam kesabaran, tidak pernah menasihati orang dengan kebenaran, dia masih rugi. Orang yang hari-hari menasihati orang lain dalam kebenaran agar sabar, dia sendiri tak beriman dan tak beramal soleh, rugi. Ya, jadi harus 4 ini: iman, amal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, barulah dia keluar dari lafi khusrin, dalam kerugian. Dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikecualikan, yang tidak rugi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena itu para istri ya, perlu sekali untuk sabar dalam menghadapi deraan hidup, dalam menghadapi goncangan-goncangan ombak yang menggoyahkan rumah tangganya. Demikian ikhwah. Jadi kita lanjutkan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silakan kirimkan ke pesan singkat 08956113277778. Assalamualaikum Ustaz, apakah ini benar? Ini Ustaz Ali Nur, benar. Tapi nomor ini hanya kita gunakan untuk tanya jawab ya dalam kajian. Saya mau tanya Ustaz, qadarullah istri ana kehilangan emas di dalam rumah. Terus mertua nyuruh ana dan istri ana untuk minum air putih yang udah dijampi-jampi. Kita nggak mau minum air itu, tetapi mertua bersikeras nyuruh sambil nangis-nangis. Ustadz, apakah yang harus kami lakukan? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan, nggak usah minum. Ya, kita nggak tahu itu minum air apa, nggak usah. Kalaupun dia dikatakan untuk meruqyah, apa yang dibacakan dalam air tersebut? Meruqyah itu untuk kepentingan orang yang diruqyah, bukan untuk mencari benda yang hilang. Jadi tidak usah diminum. Tapi nangis-nangis dia Ustadz, beri pengertian. Mengapa kita, antum, istri tidak mau meminumnya? Kasihkan penjelasan yang jelas, yang detail, dengan sedetail-detailnya supaya dia bisa memahami maksud antum. Dan doa kepada Allah. Bisa juga sebelum itu antum berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa sebelum dia mendatangi Firaun. Demikian. Ya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apabila istri masuk surga, suami tidak, apakah di surga istri punya bidadara? Itu saja Ustadz, jazakallahu khairan. Apabila istri masuk surga, suami tidak, apakah dia punya pasangan? Iya, dia akan punya pasangan di sana. Ya, dia akan punya pasangan di sana. Siapa pasangannya? Ya terserah Allah lah. Siapa pasangannya? Ya, demikian ikhwah. Yang terpenting bagi kita, yang harus kita perjuangkan, masuk surganya. Ya, masuk surganya. Nanti siapa pasangan si istri yang suaminya nggak masuk surga? Siapa? Udah biar aja Allah yang punya urusan. Nggak usah kita ngurusin itu. Yang penting kita masuk surga. Nah demikian. Ya, itu bukan urusan kita. Terkadang ikhwah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Imam Asy-Syafi'i pernah dia menyatakan bahwasanya setan itu punya istri. Kemudian ada yang nanya, dalil disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, karena dalam Al-Quran kan disebutkan ada dia punya anak. Kemudian ada yang nanya, ditanya lagi, kalau setan ataupun iblis punya istri, siapa namanya Syekh? Kata Imam Syafi'i, waduh, kami gak hadir pula ketika berlangsung pesta pernikahannya. Jadi gak usah tanya-tanya siapa nama setannya iblis. Ya, gak usah tanya-tanya. Yang penting si iblis punya
punya pasangan. Demikian juga kita di surga, insya Allah masing-masing akan punya pasangan. Yang pasangannya murtad, yang pasangannya nggak masuk surga, bagaimana? Ya sudah, serahkan aja pada Allah siapa pasangannya. Yang penting bagi kita masuk surga. Nah, itu dia yang penting. Assalamualaikum Ustaz Afwan, Ana belum mendengar jawaban dari pertanyaan Ana. Bagaimana kiat Ana dan suami bisa berkumpul bersama suami kembali di surganya? Jazakallahu khairan. Caranya bagaimana ikhwah? Caranya ya harus masing-masing beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Suami dan istri begitu. Melaksanakan 3 sabar tadi itu. Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mu'limah, yang menurut kita menyedihkan. As-sabru alal ma'asi fala yartakibuh. Sabar jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Kemudian as-sabru ala ta'atihi hatta yuaddi, sabar dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa itu yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Ya. Lakukan suami dan istri, Anda akan bertemu nanti di sisi di surganya kelak. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Demikian juga anak-anak. Ya. Kalau mereka mengikuti jejak ibunya, jejak ayahnya, beriman dan beramal soleh, mereka pun gabung nanti di surga sama ayah dan bundanya. Demikian ikhwah fiddin. Itulah caranya. Tapi kalau seandainya yang satu maksiat, apalagi kalau sampai murtad, a'udzubillahi min dzalik, yang satu beriman, ya sudah, tidak akan bertemu. Seperti antara Asiyah dan Fir'aun. Ya. Asiyah seorang wanita muslimah, bahkan saking hebatnya keimanannya, Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Di mana Allah mengatakan doanya itu, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu doa Asiyah, istri Fir'aun, bukan Aisyah ya, Asiyah. Demikian ikhwafiddin. Padahal suaminya sangat durjana, orang yang paling toghut, karena berani mengatakan dia adalah manusia, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Itulah suaminya, tapi beda dengan istrinya. Ya. Istrinya berada di puncak kesuksesan keimanan. Mereka nggak akan bertemu. Ya. Jadi istri siapa nanti nih? Asiyah ini. Ada yang menyebutkan istri Rasulullah, ya Allah a'lam bissawab. Seperti juga Maryam. Ya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Maryam, ya, tak punya suami. Siapa nanti suaminya? Pasti ada. Ya. Makanya ada ulama kita mengatakan bahwasanya ya suaminya adalah Rasulullah SAW. Jadi intinya ikhwah, ya, kalau suami istri mau bertemu di surga, ya bersama berjuang, beramal dan beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr tadi. Insyaallah akan Allah pertemukan nanti di hari akhirat kelak. Ustadz, bagaimana memahami kaidah batasan-batasan dalam memprediksi sesuatu? Allahu a'lam bissawab. Ketika kita memprediksi sesuatu, tentunya kan ada korinah-korinahnya. Ya. Korinah-korinahnya. Misalnya ini, hari ini kita lihat mendung. Wah, ini kita prediksi akan turun hujan. Prediksi, paling kita katakan insya Allah ini turun hujan. Demikian, karena kita nggak tahu pastinya. Padahal tidak selamanya mendung itu akan turun hujan. Demikian, itu namanya prediksi. Prediksi ini bisa kita lakukan dengan pengalaman, ya, dengan pengalaman. Misalnya kita melihat seorang anak ini kalau begini tingkahnya biasanya begini nih, nah, begitu, ya. Kalau dia pendiam biasanya begini nih, itu namanya prediksi. Tapi ingat, tidak boleh dipastikan. Ya.
Yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ini anak kok Masya Allah, kok cekatan, ya seperti ini biasa sukses nanti dia semasa dewasanya. Nggak bisa, ya. Tapi biasanya gitu boleh, ya biasanya, semoga seperti itu. Sekalian kita mendoakannya. Kalau seandainya prediksinya buruk, sekalian kita mohon kepada Allah jangan sampai itu terjadi pada diri seseorang. Kalau prediksinya prediksi yang buruk. Jadi prediksi itu tentunya ada dasarnya. Tidak ketika kita lihat kucing lewat, oh kalau kucing lewat ini bakal ada gempa misalnya. Apa hubungannya kucing lewat dengan gempa? Ya, nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya ada yang foto 3 orang. Wah, udah foto 3 orang, diprediksi yang tengah meninggal duluan. Misalnya, nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya. Dan pengalamannya juga nggak. Pengalamannya memang kebetulan ya. Wah. Demikiannya Allahu a'lam bissawab. Jadi harus ada korinahnya, ada alasannya mengapa prediksi kita ke arah sana. Ya, kemudian kita katakan insya Allah ya seperti ini. Tidak boleh memastikan. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.